curahkan untuk adanya kehidupan yang indah ini. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, di layar Anda itu ya, ada satu judul buku yang nantinya akan saya bagikan di e-learning ya, judulnya Bagaimanakah Demokrasi Mati. Ya, buku itu agak populer banget ya. Buku itu populer banget tahun 2020 kemarin menjelang pemilihan atau sekitar pemilihan Trump dan pemilihan presiden Amerika, dan ya pada masa pandemi kemarin juga ya. Itu ya karena ada beberapa fenomena yang menarik kalau di Indonesia. Ya, intinya bagaimana demokrasi mati. Nanti substansinya apa itu terkait, saya bocorkan saja, nanti silakan selebihnya dibaca sendiri. Itu terkait dengan fenomena yang menurut pakar politik dan nasionalis Amerika dikatakan sebagai bencana demokrasi Amerika ya, dengan hadirnya Trump sebagai sosok pemimpin negara. Ya. Kemudian di sana dipaparkan nanti bagaimana parameter untuk menilai proses pembusukan demokrasi itu seperti apa, terus kemudian bagaimana demokrasi itu dikorupsi, dicurangi, jelekkan, dimatikan, dan terus kemudian apa parameter untuk kita menilai bahwa suatu demokrasi itu atau suatu tindakan itu bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Setidaknya terus kemudian penulis menggunakan parameter yang digunakan oleh Linz, pakar politik di Jerman, bahwa tolak ukurnya ada 4 ya, terkait dengan tindakan yang anti demokrasi, tindakan yang otoriter ya, yang nantinya akan kita bahas mungkin satu persatu di perkuliahan kali ini ya. Jadi Johannes itu seorang ahli politik ya dari Jerman. Ya, dia menelurkan ada 4 kriteria untuk menilai suatu tindakan atau suatu aktivitas, suatu perbuatan kebijakan itu otoriter atau tidak. Oke, kita bahas nanti satu persatu. Yang intinya hari ini kita akan bahas tentang demokrasi. Secara spesifik nantinya akan bahas tentang demokrasi Pancasila. Nah, sebelum kita mulai, mari kita awali dulu. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita awali dulu perkuliahan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya masuk ke saya coba ganti dulu ya, diganti dulu itunya. Oke, saya ganti dulu slide-nya, teman-teman. Kita masuk di sini. Bisa dilihat nggih? Bisa, Pak. Oke. Kita masuk ke ini ya. Kita masuk dulu ke yang kemarin kita bahas harusnya terkait dengan bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan itu ada 2 kemungkinan. Kalau tidak monarki, maka republik. Nah, itu ya. Kalau satu pemerintahan itu kalau tidak monarki, maka pemerintahan itu republik. Ya, monarki itu artinya suatu tata kelola satu pemerintahan yang kekuasaannya, pelaksanaan kekuasaannya dan strukturnya dikelola oleh satu orang atau dipimpin oleh satu orang yang berkuasa penuh. Yang biasanya terus kemudian digunakan istilah raja, ratu, sultan, dan kawan-kawan untuk menyebut
satu orang itu. Ya, kalau di Islam digunakan kata khalifah ya, atau sultan ya. Atau terus kemudian ya apa lagi? Ya khalifah atau sultan ya biasanya. Terus kemudian kalau di Eropa king ya raja, ada digunakan kata ratu juga bisa. Ya, digunakan kata apa lagi? Kaisar ya mungkin. Ya di emperor ya emperor itu kekaisaran ya kaisar. Nah, kalau di Indonesia ya di Indonesia ya raja. Oke, apapun istilahnya ya pada dasarnya semuanya itu merujuk pada satu tata kelola kekuasaan negara oleh satu orang. Hal yang semacam itu disebut dengan monarki. Selain dari monarki, hanya ada satu pilihan yakni republik. Republik itu satu tata kelola kekuasaan negara atau satu bentuk ya, pemerintahan yang meletakkan kekuasaan, meletakkan tata laksananya pada banyak orang. Bicara banyak orang terus kemudian dikelompokkan menjadi dua sistem. Yang pertama ya bentuknya adalah aristokrasi, yakni satu tata kelola pemerintahan oleh sekelompok orang, dan yang kedua demokrasi, yakni satu tata kelola pemerintahan oleh banyak orang. Semuanya sebenarnya banyak. Kalau kita merujuk pada banyak itu sama dengan lebih dari 3 atau lebih dari 2 itu banyak, maka republik itu respublika ya, satu pemerintahan oleh publik, oleh umum, oleh masyarakat. Nah, konsep masyarakat di sini ada terus kemudian pembagian 2 tadi itu ya, oleh sekelompok orang atau sekelompok masyarakat yang disebut dengan aristokrasi yang terus kemudian dicirikan sebagai suatu kelompok masyarakat yang cerdik pandai cendekia, yang berkebajikan umum, yang berkeadaban tinggi di situ, yang merepresentasikan standar moralitas tinggi dari satu kelompok masyarakat. Terus kemudian ada juga yang disebut dengan demokrasi atau politeia. Ya, politeia itu suatu tata kelola pemerintahan oleh banyak orang. Ya. Banyak orang di sini adalah oleh mayoritas ya, yang mengelola negaranya, ya, atas dasar kepentingan umum ya, publik tadi itu. Nah, kemudian teman-teman sekalian, kita hari ini fokus pada ide tentang demokrasi. Ya, kita fokus pada demokrasi. Ya. Seperti di gambar, seperti di layar teman-teman, aristokrasi itu bisa menjadi oligarki, seperti yang saya jelaskan waktu lalu. Demokrasi juga bisa beralih menjadi mobokrasi. Ya, apa bedanya oligarki dan mobokrasi? Kalau oligarki itu satu pemerintahan, satu tata kelola bernegara yang dikendalikan oleh sekelompok orang, tapi sekelompok orang ini tidak baik, sekelompok orang ini tidak bersandar pada kebajikan umum, tidak meletakkan kepentingan tertingginya pada negara, pada konstitusi, tapi pada kelompoknya. Sedangkan mobokrasi ada suatu tata kelola pemerintahan oleh banyak orang yang kalau menggunakan bahasanya Aristoteles, itu adalah mereka yang banyak orang ini adalah mereka yang pada dasarnya standar moralitasnya rendah. Mereka yang tidak memiliki moralitas tinggi, yang tidak cukup memiliki kebajikan dan kebijaksanaan untuk memilih dan memilah mana yang terbaik dan mana yang tidak baik untuk masyarakatnya. Sehingga terus kemudian dalam konteks masyarakat, dalam konteks tata pemerintahan yang seperti ini, maka demokrasi itu yang harusnya untuk umum, untuk kebutuhan, untuk
kepentingan umum ya, untuk tercapainya tujuan bersama, tapi terus kemudian menjadi sarana atau menjadi lahan ya, menjadi tempat untuk bertarungnya kepentingan-kepentingan tanpa kejelasan kebajikan apa yang mau diunggah di dalamnya. Nah, itu. Oke, sekarang kita masuk ya. Jadi nanti yang perlu difahami itu ya. Jadi demokrasi atau pemerintahan oleh banyak orang itu tidak pasti baik, tidak pasti baik, tidak pasti ideal, sama halnya dengan pemerintahan oleh sekelompok orang juga tidak pasti baik dan tidak pasti ideal. Kenapa? Karena setiap konsep, setiap model itu pasti punya penyelewengannya atau punya model selewengannya, model pemerosotannya kalau bahasanya Aristoteles, punya model pemerosotannya sendiri. Aristokrasi pemerosotannya menjadi oligarki, demokrasi pemerosotannya menjadi mobrokrasi atau terus kemudian menjadi anarki. Ya, ketika pemerintahan didasarkan atas kuat-kuatan, ya, siapa yang paling banyak pendukungnya dia yang akan menang, siapa yang paling kuat suaranya ya maka dia yang akan berkuasa dan sebagainya. Itu pemerosatan yang menjadi anarki. Kemudian kita lanjutkan. Ya, sekarang kita lihat demokrasi, definisinya dari definisi. Definisi dari demokrasi, demos artinya rakyat, ya, kratein artinya berkuasa atau memimpin. Ya, pemerintahan yang terus kemudian kalau kita hari ini kenal apa sih demokrasi? Demokrasi itu pada dasarnya adalah pemerintahan oleh rakyat. Pemerintahan oleh rakyat yang dimaksud di sini adalah pemerintahan oleh mayoritas rakyat. Pemerintahan oleh mayoritas rakyat. Kenapa demikian? Karena pada prinsipnya memang dalam konteks demokrasi tidak semua orang sebenarnya tidak semua orang dapat secara langsung terlibat dalam pemerintahan. Tapi representasi. Konsepnya adalah representasi, bahwa pemerintahan negara itu merepresentasikan kehendak, keinginan, kebutuhan, kepentingan dari rakyat. Kalau kita bicara rakyat, maka ya siapapun rakyatnya pada dasarnya. Tapi terus kemudian dalam perkembangannya, dalam prakteknya ternyata memang kita bicara tentang urgensi atau apa yang harus didahulukan, apa yang lebih penting untuk diperjuangkan. Nah, disitulah terus kemudian ada pertarungan antara kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat itu, sehingga kita mengenal konsep the greatest happiness of the greatest numbers, kebaikan, kesenangan, kebahagiaan tertinggi itu haruslah didasarkan atau ditujukan, diperuntukkan untuk sebanyak-banyak orang, karena tidak bisa sebenarnya menyentuh semua orang. Ya, contoh suatu hukum itu kalau kita bicara tentang konsep hukum itu tidak akan pernah bisa memuaskan semua orang. Tidak mungkin suatu aturan, suatu pengaturan itu bisa memuaskan semua orang. Kenapa? Karena setiap orang pasti punya referensi, punya atensi, punya kepentingan, punya tendensi hidup masing-masing yang bisa jadi bertentangan antara yang satu dan yang lain. Sehingga terus kemudian fungsi dari negara, fungsi dari pemerintahan ketika membuat kebijakan, membuat pengaturan, membuat satu sistem adalah untuk menjamin agar kepentingan-kepentingan yang ada itu tertampung semaksimal mungkin. Tidak mungkin semuanya, semaksimal mungkin. Sehingga konsepnya adalah bagaimana suatu tatanan itu, bagaimana suatu produk yang dibuat oleh negara itu, bagaimana suatu hukum, suatu kebijakan, suatu tata kelola itu menjadikan sebagian besar, mayoritas masyarakatnya itu bahagia. Kalaupun ada yang tercederai karena sistem itu, ya, maka dia punya hak untuk melakukan perlawanan. Tapi tetap ya, asumsi yang digunakan adalah untuk sebesar-besar masyarakat, sebesar di Indonesia pun yang digunakan adalah kalimat
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Bahasanya sebesar-besar di situ juga konsepnya adalah menyentuh lapisan yang paling luas, menyentuh banyak orang, walaupun tidak semua orang, paling tidak menyentuh banyak orang. Ya. Oke, di situ untuk konsep dasarnya tentang demokrasi. Kemudian kita lihat pada pengertian demos sendiri oleh Aristoteles. Aristoteles menyatakan bahwa demos adalah representasi rakyat kebanyakan yang berada pada strata menengah ke bawah, kelompok mayoritas dengan jenjang pendidikan yang rendah. Nah, saya sampaikan di sini bahwa Aristoteles pada dasarnya tidak melihat demokrasi sebagai sebuah tatanan yang ideal, teman-teman. Kenapa kok tidak dilihat sebagai sebuah tatanan yang ideal? Karena bagi Aristoteles, suatu negara, suatu komunitas itu tidak mungkin atau akan sulit membayangkan suatu komunitas itu mayoritasnya adalah orang-orang cerdik pandai dan orang-orang yang punya kapasitas untuk menentukan atau punya kapasitas filosof, punya kapasitas ilmuwan, punya kapasitas mereka yang memiliki kecakapan untuk secara ilmiah dan secara moral ya untuk menentukan mana yang baik dan yang buruk. Karena bagi Aristoteles, sebagian besar masyarakat di suatu negara itu pada dasarnya ya memang masyarakat menengah ke bawah. Yang terus kemudian masyarakat menengah ke bawah itu orientasi hidupnya adalah perut dan di bawah perut. Apa yang dimaksud dengan orientasi hidupnya perut di bawah perut? Bahwa orientasi hidup mereka itu pada dasarnya untuk bagaimana memenuhi kebutuhan biologisnya, kebutuhan hidup dasarnya. Ya, orientasinya adalah untuk memupuk kekayaan, orientasinya adalah memupuk kenikmatan duniawi. Itu agak berbeda terus kemudian dengan orientasi mereka yang berada di kalangan menengah ke atas dalam perspektif Aristoteles. Kalangan menengah ke atas, kalangan filosof, kalangan ilmuwan, maka orientasi hidupnya adalah apa yang ada di atas perut. Kalau kita bicara di atas perut apa sih? Yang ada di atas perut itu kan dada. Dada itu merepresentasikan moralitas, merepresentasikan hati nurani. Terus kemudian di atasnya dada apa? Ada kepala, yang di dalamnya ada otak, yang itu merepresentasikan logika, merepresentasikan rasionalitas. Ya. Jadi perbedaannya di situ. Makanya terus kemudian menurut Aristoteles ketika suatu negara itu penduduknya mayoritas adalah mereka yang orientasi hidupnya itu hanya untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, kebutuhan instingtif dasar dari kemakhlukan manusia, maka jangan berharap suatu tata kelola pemerintahan yang dikelola berdasarkan konsep demokrasi itu akan baik. Kenapa demikian? Karena tidak akan pernah ada kebajikan tertinggi yang ingin diperjuangkan. Yang ada hanyalah kepentingan-kepentingan dasar dan pergulatan-pergulatan untuk mewujudkan apa yang ada di perut dan di bawah perut itu sendiri. Rasanya seperti itu. Jadi kalau kita melihat hari ini fenomena demokrasi itu dipenuhi dengan pergulatan, ya, teman-teman, pergulatan antara politisi yang berjuang untuk menjadi kaya, ya, dengan memasuki gelanggang Senayan dan kantor DPRD dan jabatan-jabatan yang lain itu pada dasarnya apakah mereka untuk berjuang untuk yang tadi itu menurut Aristoteles untuk memenuhi kebutuhan eksistensial manusia tentang kebaikan, tentang rasionalitas dan moralitas, ya kita harus melihat ya, kalau ini mungkin tidak ya teman-teman, karena kita bicara tentang praktek-praktek yang ada kan kebanyakan ya memang sekarang kalau kita bicara tentang korupsi itu sebagian besar memang berada di lingkungan politik, berada di lingkungan pemerintahan. Penggunaan kekuasaan itu biasanya terkait dengan korupsi di situ paling banyak ya. Dan terus kemudian kalau kita bicara korupsi, ternyata ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah bagaimana kelompoknya mendapatkan sesuatu, bagaimana keluarganya mendapatkan sesuatu, bagaimana keberlangsungan politiknya terjamin dan sebagainya. Hal-hal semacam itu pada dasarnya adalah kebutuhan-kebutuhan yang ada di perut dan di bawah perut kan gitu kan. Kebutuhan-kebutuhan instingtif seseorang untuk bertahan hidup, kebutuhan instingtif manusia untuk menjalankan atau
mengabadikan kekuatan dan kekuasaannya gitu ya. Jadi itu yang dimaksud oleh Aristoteles tentang konsep demos, ya, bahwa demokrasi itu bukan wujud yang ideal pada dasarnya, tapi paling tidak dari prakteknya terus kemudian kita harus melihat bahwa demokrasi memang tidak ideal untuk mewujudkan apa yang bukan sesuatu yang pasti baik, tapi setidaknya untuk hari ini kalau kita bicara tentang pilihan-pilihan bentuk pemerintahan, ya maka tidak akan sulit membayangkan pilihan-pilihan yang lain yang bisa dijadikan acuan untuk mewujudkan kebaikan tertinggi itu sendiri. Oke. Kita berharap monarki, maka kita akan dihadapkan pada pilihan yang sulit untuk menentukan siapa atau keturunan siapa ya gitu ya, atau tradisi apa yang digunakan untuk menentukan siapa yang harusnya menjadi raja. Kalau kita bicara tentang aristokrasi, kita akan kesulitan untuk membedakan antara seorang aristokrat dengan seorang oligark. Kenapa demikian? Karena saat ini kalau kita bicara tentang aristokrasi, itu kualifikasi aristokrat itu tinggi banget, teman-teman. Kualifikasi aristokrat itu adalah mereka yang bukan hanya sekedar cerdik pandai, tapi mereka yang memiliki ketercerahan pemikiran, atau bahasa Ali Syariati itu rausan fikir, orang yang tercerahkan pemikirannya, ya, orang yang tidak lagi meletakkan kepentingan-kepentingan kelompoknya sebagai kepentingan yang harus diperjuangkan dalam negara pemerintahan, tapi kalau kepentingan publik yang mereka harus perjuangkan. Hal-hal itu yang agak sulit mungkin hari ini kita bicara. Maka satu-satunya jalan, ya memang satu-satunya pilihan yang lebih rasional untuk mewujudkan satu kondisi yang ideal mungkin ya hari ini kalau di Indonesia ya memang demokrasi. Cuman kita harus selalu mengevaluasi bagaimana demokrasi itu dijalankan dan bagaimana konsep demokrasi itu harus dikelola atau dikreasikan kembali untuk setidaknya menambal kelemahan, menambal kekurangan yang hari ini berjalan, hari ini ada. Oke, saya lanjutkan. Kemudian itu tadi ya yang ditakutkan oleh Aristoteles tentang demokrasi. Jadi ini versinya Aristoteles ya. Jadi terkait dengan bagaimana terus kemudian Indonesia, bagaimana kita ke depan ya. Monggo, itu bagian dari proses berpikir sampean. Kalau saya sendiri itu, kita kalau mau ganti ke aristokrasi ya kita akan sulitan membedakan antara cerdik pandai dan orang yang pinter dan ngeminter itu beda tipis hari ini. Ya, antara orang yang idealis dengan egois hari ini juga beda tipis, ya. Tipis sekali bedanya. Antara seorang oligark dengan seorang aristokrat, jadi itu ya saya ngomongkan juga beda tipis hari ini. Sulit untuk membedakan. Makanya terus kemudian bagi saya memang yang paling rasional ya tetap demokrasi, tapi harus ada perbaikan atau harus ada koreksi selalu terhadap jalannya demokrasi yang kita gunakan hari ini ya. Kemudian kalau kita bicara tentang konseptor yang lain, ada Hans Kelsen. Hans Kelsen itu salah satu tokoh hukum normatif ya, hukum positivis ya. Teori yang paling terkenal adalah Stupenbau teori, bahwa teori stupa, bahwa suatu tata kelola pemerintahan itu tata kelola hukum itu seperti stupa ya, ada mengerucut dari atas ke bawah ya. Yang atas itu terus kemudian meletakkan ground di atas, kemudian di bawahnya ada ground set, di bawahnya lagi, kemudian sampai pada yang terbawah adalah web ya, itu undang-undang di bawah ya. Itu nanti silahkan ya, saya nggak tahu teman-teman sudah dapat mata kuliah ini atau tidak, materi ini ya dari pengantar ilmu hukum, tapi harusnya ada ya kalau sudah dapat. Kalaupun tidak, nanti teman-teman akan mendapatkan ketika ikut mata kuliah ilmu
perundang-undangan, politik dan perundang-undangan. Ya, diulang lagi Pak, sedikit. Kemudian saya lanjutkan teman-teman. Sebentar. Nah, sekarang bagaimana sih demokrasi menurut Hans Kelsen? Demokrasi menurut Hans Kelsen itu berkaitan dengan ide kebebasan politik. Ya, jadi demokrasi itu berkaitan dengan ide kebebasan politik. Ya. Apa yang dimaksud dengan demokrasi itu berkaitan dengan ide kebebasan politik, bahwa pada dasarnya demokrasi pemerintahan oleh banyak orang, pemerintahan oleh rakyat itu dilandasi oleh asumsi bahwa setiap orang itu memiliki hak untuk berpolitik, memiliki hak untuk berekspresi, bahwa berpolitik ya memilih dan dipilih, mengeluarkan pendapat, menyatakan pendapat, berserikat dan sebagainya itu adalah bagian dari eksistensi manusia, eksistensi setiap warga negara dalam suatu negara, bahwa adanya negara itu, bahasanya adanya negara itu ya memang sejak awal ditujukan untuk menjamin dan melindungi hak-hak ya rakyat, kaitannya dengan berekspresi, kaitannya dengan menyalurkan aspirasi, kaitannya dengan berorganisasi, kaitannya dengan menyalurkan pendapat dan sebagainya. Ya, karena itu merupakan kebutuhan dasar, karena itu memang fitrah ya, fitrah mengadanya suatu negara, maka secara otomatis negara itu pada dasarnya harus disetting untuk menjamin agar setiap orang memiliki kebebasan yang sama dalam berpolitik. Demokrasi adalah sistem yang memungkinkan seseorang memiliki kebebasan berpolitik yang diindikasikan dengan keselarasan antara apa yang harus dia lakukan menurut tatanan sosial dengan apa yang benar-benar hendak dia lakukan. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang bernegara itu kan kita bicara tentang ada dua kondisi, apa yang harus dan apa yang hendak. Yang harus itu pada dasarnya adalah terkait dengan apa yang diatur, apa yang ditentukan, apa yang apa yang diatur, apa yang ditentukan ya oleh negara, oleh aturan-aturan, apa yang disepakati bersama sebagai kerangka hidup bersama ya. Apa yang disepakati bersama sebagai kerangka hidup bersama itu sesuatu yang terkait dengan apa yang harus. Kemudian selain apa yang harus, kita dalam bernegara itu juga punya instrumen, punya kondisi yang disebut dengan kehendak, apa yang tidak ya. Bahasanya kalau kehendak itu kita bicara tentang konsep aspirasi, sehingga terus kemudian menurut Hans Kelsen antara aspirasi dengan kondisi, antara aspirasi dengan kondisi itu pada hakikatnya itu harusnya selaras ya, antara aspirasi dan kondisi itu pada dasarnya dalam konteks bernegara itu harusnya selaras. Nah, untuk mencapai keselarasan antara aspirasi dan kondisi inilah dibutuhkan suatu angka politik, suatu kerangka bernegara yang disebut dengan demokrasi. Oke, ini. Kemudian demokrasi berarti bahwa kehendak yang dinyatakan dalam tatanan hukum negara identik dengan kehendak dari para subjek tatanan hukum tersebut. Apa yang saya sampaikan tadi pada dasarnya tujuan awal dari pembentukan suatu hukum itu adalah untuk mewujudkan aspirasi pembentuknya, untuk mewujudkan nilai-nilai dan cita-cita, kehendak, keinginan, hal ideal yang ingin diwujudkan oleh para pembentuk hukumnya. Sehingga terus kemudian demokrasi pada dasarnya adalah kerangka untuk mewujudkan suatu kondisi itu, suatu kondisi di mana aturan-aturan itu dibentuk, dibuat, dikreasikan oleh pembentuk hukum ya, oleh pembentuk hukum ya, yang merepresentasikan ya, kepentingan, keinginan, kehendak seluruh rakyat yang ada di negara itu.
Itu, teman-teman. Sampai sini ada yang perlu didiskusikan? Halo? Hilang kabeh nama-nama ini. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Instrumen demokrasi menurut Hans Kelsen itu ya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 instrumen demokrasi menurut Hans Kelsen. Nanti selebihnya silahkan dipelajari di bukunya ya. Saya rasa bukunya tidak sulit untuk dicari ya. Bukunya tidak sulit dicari dan sudah diterjemahkan di Indonesia. Tidak perlu cari yang bahasa Inggrisnya. Ya, ya. Instrumen demokrasi itu yang pertama adanya ide kebebasan. Ya. Bahwa bebas bukanlah liar, melainkan kemerdekaan dalam arti kemandirian yang didapat melalui tatanan sosial yang dibuat secara bersama. Jadi kemerdekaan dalam pengertian kemandirian atau otonomi yang didapatkan oleh seseorang melalui tatanan sosial yang dibuat secara bersama, itu ide tentang kebebasan. Yang kedua, dalam satu demokrasi itu harus ada atau berpijak pada prinsip mayoritas, bahwa tatanan sosial yang harus selaras dengan kehendak dari para subjek hukum sebanyak-banyaknya dan tidak selaras dengan kehendak para subjek dalam jumlah sekecil-kecilnya. Maksudnya apa, teman-teman? Bahwa tidak boleh ada diktator minoritas atau bahasanya kekuasaan dikooptasi oleh sekelompok orang untuk hanya kelompoknya, itu tidak boleh. Itu bukan demokrasi. Demokrasi itu pada dasarnya nilai-nilai yang diubah, kepentingan-kepentingan yang ingin diwujudkan itu adalah kepentingan yang merupakan aspirasi masyarakat mayoritas, ya, mayoritas penduduk. Nggak boleh ya sekelompok atau satu bagian penduduk saja, atau apalagi terus kemudian ya, kelompok satu keluarga, satu turunan tertentu saja, nggak boleh. Makanya terus kemudian ketika dulu reformasi 98 digulirkan oleh teman-teman mahasiswa itu ya, karena mahasiswa, para tokoh-tokoh pada masa itu, tokoh reformasi pada saat itu melihat bahwa demokrasi oleh Soeharto itu tidak selaras dengan prinsip-prinsip mayoritas. Karena apa? Karena kekuasaan dikooptasi oleh satu keluarga tertentu. Bahasanya waktu itu keluarga cendana. Terus kemudian perputaran kekayaan negara itu hanya dikelola oleh sekelompok orang tertentu. Hal itu yang terus kemudian memunculkan kerisauan, keresahan, dan penderitaan pada dasarnya kepada mayoritas penduduk yang seharusnya mereka ikut terlibat dan menikmati apa yang menjadi harta kekayaan negara itu, tapi mereka tidak ikut menikmati, tidak ikut merasakan. Yang ada adalah mereka ikut menanggung beban ya, atas kenikmatan yang didapatkan oleh kelompok tertentu. Apakah itu dengan adanya reformasi berakhir kondisi yang semacam itu? Ya, silahkan dikaji kembali, silahkan dikoreksi, silahkan ditelaah ya. Mungkin salah satunya penting teman-teman untuk melihat salah satu film yang sudah lama ya sebenarnya, Seksi Killer. Seksi Killer itu menggambarkan bagaimana hari ini negara kita dikuasai oleh siapa, dipimpin oleh siapa, dan bagaimana arahnya ke depan. Ya, juga terus kemudian yang mendapatkan keuntungan dari pengelolaan negara itu siapa sih? Sebesar-besar kemakmuran rakyat ataukah sebesar-besar kemakmuran kelompok tertentu? Nah, itu yang harus dilihat. Itu menarik sekali ya film Seksi Killer itu, ya, untuk menjadikan kita cerdas dan tidak fanatik dalam politik sebenarnya. Oke, kemudian
selain prinsip mayoritas ada ide persamaan. Apa itu ide persamaan? Bahwa setiap orang mempunyai tuntutan yang sama atas kebebasan, dalam arti kehendak kolektif selaras dengan kehendak pribadinya, sehingga yang harus dilihat bahwa tidak boleh ada satu apa bahasanya ya, diskriminasi. Tidak boleh ada diskriminasi atas kelompok tertentu dalam tata kelola pemerintahan. Dalam tata kelola pemerintahan itu harus berpijak pada satu prinsip bahwa kepentingan yang harus diperjuangkan adalah kepentingan rakyat. Siapapun dengan aspirasi apapun itu pada dasarnya harus diakomodir sepanjang kepentingan dan aspirasi itu tidak merugikan atau terus kemudian lebih-lebih terus kemudian selaras dengan kepentingan publik. Ya. Kemudian selanjutnya ada hak mayoritas yang diperjuangkan dalam suatu sistem yang memungkinkan setiap orang terlibat secara setara di dalamnya. Jadi kemudian ada liberalisme. Liberalisme dalam konsep ini Kelsen mengartikan bahwa demokrasi beranjak dari pendapat umum yang dihasilkan dalam suasana politik yang menjamin adanya kebebasan intelektual, kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan kebebasan beragama. Jadi dalam konteks demokrasi itu pijakan dasarnya adalah suasana politik yang menjamin kebebasan intelektual. Ya. Setiap orang punya kebebasan berpikir ya teman-teman, kebebasan berpikir, kebebasan untuk mengembangkan pemikirannya, mengembangkan konsep-konsep dasar yang ada dalam kajian-kajiannya. Jadi seseorang nggak boleh dibatasi, kamu nggak boleh neliti ini, nggak boleh berbicara tentang ini, nggak boleh membuat tulisan tentang ini, nggak boleh itu ya. Jadi dikatakan demokrasi itu memiliki aspek liberal ketika setiap orang pada dasarnya berhak untuk mengembangkan intelektualitasnya, mengembangkan nalar intelektualnya, nalar kritisnya. Ya. Kemudian yang kedua kebebasan berbicara, ya, bahwa setiap orang pada dasarnya dalam konteks demokrasi tidak boleh dibatasi untuk berbicara, mengeluarkan pendapat, menyampaikan aspirasinya. Itu tidak boleh dibatasi dalam walaupun mungkin ya dalam konteks kajian hak asasi manusia ada batasan-batasan tertentu tentang kebebasan berbicara ini, ya, terutama ketika menyangkut tentang publik, ya, bahwa kebebasan berbicara yang itu ada pada yang dimiliki oleh seseorang itu pada dasarnya dibatasi oleh publik, ya, oleh kepentingan publik dan sebagainya. Kemudian kebebasan pers, ya, kebebasan pers ini harus dilihat seperti ini teman-teman. Kebebasan pers itu harus dilihat dalam konteks yang substansial, ya, bukan sekedar formalitas. Kalau formalitas, kebebasan pers yang formalitas itu hanya dilihat pada apakah pers ini hanya dilihat pada contoh ya. Pers tidak dikooptasi atau tidak tidak dikuasai oleh pemerintah contohnya, itu formalitas gitu. Kalau hanya dilihat bahwa pers itu sekarang tidak berada di bawah ancaman pemerintah, tidak lagi ada di bawah harus sistem perizinannya ketat dan sebagainya gitu. Ya, atau apalagi ya yang formalitas itu. Ya, yang sifatnya formal ya, hukumnya ya, contoh ya undang-undang tidak lagi memberikan, tidak lagi mengancam kebebasan dan sebagainya. Nggak hanya itu sebenarnya kebebasan pers itu juga dalam konteks kebebasan pelaku pers untuk mewartakan, untuk memprofilkan, untuk mengunggah ya berita-berita, informasi-informasi yang itu memang dibutuhkan oleh publik, contoh, tanpa adanya satu pengendalian yang dilakukan secara sadar ya dan terencana oleh pihak-pihak lain, ya. Sehingga terus
Kemudian kebebasan pers itu termasuk di dalamnya adalah kebebasan media dalam dalam uh, mengartikulasikan berita, dalam menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan dasar warga negara tentang informasi, tentang berita, gitu ya, tentang data, gitu ya. Itu yang harus dilihat, gitu ya. Secara substansial mungkin contoh kalau kemarin itu beberapa waktu yang lalu sempat kita ya di LKBH itu diundang oleh teman-teman atau melakukan kumpul-kumpul dengan teman-teman media dan organisasi bantuan hukum yang lain itu membincang tentang ini kemerdekaan pers. Kemerdekaan pers itu hari ini kita akan sulit sekali melihat adanya kemerdekaan pers yang substansial. Kalau formal ya Indonesia merdeka persnya. Ya. Sulit sekali akan kita membayangkan atau undang-undang pers kita tidak mungkin adanya beredel-membredel media. Ya. Tapi yang terjadi hari ini adalah bahwa media itu hari ini dikuasai oleh pemilik-pemilik modal yang itu berkepentingan untuk yang itu terkait dengan link-link politik tertentu. Ya, terkait dengan link-link politik tertentu, dengan kekuasaan. Contoh sederhana adalah paling sederhana adalah kita bisa membayangkan bagaimana kaitan antara wacana atau berita yang disampaikan oleh Metro TV dengan kepentingan Nasional Demokrat yang pada dasarnya ya, Surya Paloh menjadi salah satu pemilik dari Metro TV contohnya. Kemudian akan sulit membayangkan bahwa tidak ada hubungan, tidak ada kepentingan antara Haritanu Sudibyo dan Perindo ya partai Perindo itu nggak tahu saya kepanjangannya lupa ya itu ya. Jadi tidak bisa ya kita membayangkan bahwa RCTI atau MNC Group ya yang merupakan perusahaan corporate media, salah satu media terbesar ya di Indonesia yang dikelola oleh Haritanu itu kita tidak bisa membayangkan terus kemudian bahwa Haritanu tidak ada kepentingan atau tidak membawa kepentingan politiknya masuk ke ruang-ruang MNC, pemberitaan dan acara-acara ya, program-program di MNC grupnya. Beberapa waktu yang lalu kita mungkin kalau sampai lihat di grupnya MNC media itu ada RCTI, ada macam-macam itu, maka beberapa waktu yang lalu ya pada masa kampanye itu ya, kita sering mendengarkan himne lagu partai politiknya Perindo kan di situ. Terus kemudian kita beberapa kali juga melihat bagaimana kegiatan-kegiatan Perindo disiarkan di situ menjadi bagian dari proses beritanya MNC dan sebagainya. Nah itu kalau kita bicara tentang konteks kebebasan pers, saya nggak yakin bahwa pemberitaan itu bagian dari sesuatu yang berjalan apa adanya. Bisa jadi itu merupakan ya memang bagian dari proses bagaimana dunia pers itu terus kemudian hari ini mengalami problem kemandirian, mengalami problem kebebasan itu. Kemudian yang keempat adalah kebebasan beragama, bahwa dalam konsep negara demokrasi harus dilindungi benar hak untuk beragama, hak untuk memeluk keyakinan, kepercayaan itu harus dilindungi benar. Sehingga terus kemudian pada dasarnya tidak pas ya atau tidak pada tempatnya ketika dalam satu konsep bernegara yang katanya negara demokrasi kemudian hak seseorang untuk berkeyakinan, untuk memeluk satu keyakinan tertentu itu diikut campuri dengan alasan apapun. Dan ini harusnya dilakukan secara setara, secara adil. Contoh, kalau orang Islam tidak boleh mengkafirkan sesamanya, tidak boleh mengkafirkan sesamanya, tidak boleh mengkafirkan orang Kristen, maka pada dasarnya sama, orang Kristen juga tidak boleh mengkafirkan orang Islam. Ya, negara harus menjamin itu, bahwa tidak ada olok-mengolok tentang kafir mengkafirkan. Tapi negara juga sama, negara juga tidak boleh
menjadi aktor atau malah terlibat menjadi bagian dari pengkafiran itu sendiri. Contoh paling sederhana apa teman-teman? Contoh paling sederhana adalah kesepakatan konstitusional kita bahwa di Indonesia ini boleh negara menjamin hak setiap orang untuk memeluk agama dan keyakinan, tapi tidak untuk tidak beragama. Jadi artinya boleh sampean memeluk agama apapun selama itu agama dan keyakinan. Yang dilarang adalah ketika Anda tidak beragama kalau di Indonesia. Ateis ya. Nah, terus kemudian kita harus juga bedakan antara ateis dan komunis gitu teman. Bedakan antara ateis dan komunis. Apa ateis itu? Ateis itu terkait dengan paham agama bahwa ada orang yang tidak, kalau terkait dengan kepercayaan orang yang tidak percaya tentang Tuhan itu ateis. Tapi kalau komunis itu paham ekonomi sebenarnya, paham ekonomi, konsep ekonomi ya, bahwa suatu sistem negara, satu sistem pemerintahan negara, sistem ekonomi di satu negara itu dikelola secara komunal, itu komunis. Sementara lawannya komunis itu adalah kapitalis, bahwa suatu sistem bernegara, suatu sistem perekonomian negara itu diserahkan pada mekanisme pasar, mekanisme kapital. Itu contoh, itu bedanya. Jadi kalau kita bicara tentang kebebasan beragama itu, Anda boleh menjadi seorang yang berpaham komunis, tapi tidak boleh menjadi seseorang yang berpaham ateis. Artinya Anda nggak boleh menjadi seorang ateis. Kalau komunis dalam konteks filsafat itu sebagai paham ekonomi, yang mengakui yang tadi itu ya, punya pemikiran harusnya ekonomi Indonesia ini, ekonomi negara dikelola sepenuhnya oleh negara, tidak ada pemilikan. Nah, itu boleh punya pandangan seperti itu sebagai pandangan ya, sebagai pemikiran pribadi boleh sebenarnya. Bagian dari kebebasan intelektual tadi itu. Tapi kalau itu Anda ujarkan, Anda siarkan, Anda wacanakan, itu menjadi sesuatu yang tidak boleh. Yang tidak boleh itu ketika itu disebarluaskan. Kalau itu menjadi pemikiran pribadi, boleh-boleh saja. Saya lanjutkan terus kemudian, kaitan dengan kebebasan beragama itu salah satunya jangan sampai terus kemudian nggak boleh negara itu menjadi bagian dari proses pembusukan itu sendiri. Contoh, beberapa waktu yang lalu, gitu ya, terlepas dari apapun teman-teman, dan ini dilakukan oleh banyak teman-teman organisasi, teman-teman aktivis yang lain juga. Langkah negara untuk memberedar HTI, menyatakan HTI sebagai organisasi terlarang karena dianggap merongrong negara dan sebagainya, itu harus dikaji secara mendalam, atau mari kita kaji secara kritis. Problem dari pelarangan itu ada pada konsep politiknya HTI atau pada konsep beragamanya HTI. Kalau yang dilarang adalah konsep berpolitiknya, oke, maka itu tidak menyentuh pada aspek kebebasan beragama. Tapi kalau itu terkait dengan konsep keyakinan seseorang terkait dengan ajaran agamanya, maka hal itu pada dasarnya tidak boleh negara untuk ikut campur di situ. Nggak boleh negara untuk terlibat dalam proses pengekangan kebebasan individual dalam beragama. Ini yang harus dilihat. Oke. Sama halnya kayak kita ya, bahasanya kan ini, kita sering mendengar ya di beberapa media tentang orang menghujat ya. Orang ada kiai menghujat kiai lain karena dianggap kiai itu, kiai yang lain itu senengane orang. Tapi dia mengkritik kiai yang suka mengkafirkan orang itu dengan cara yang lebih biadab dari apa yang dilakukan, atau dengan cara yang hampir sama dengan yang dilakukan oleh kiai yang mengkafirkan itu. Apakah itu benar? Nggak benar. Yang benar adalah
Kalau memang mengkafirkan itu bagian dari apa alam pikir dari seseorang, atau seruan-seruan tentang apa yang kafir dan apa yang tidak kafir itu bagian dari proses keberagamaan seseorang, keberyakinan seseorang, maka pada dasarnya tidak boleh kita menghujat, memperolok-olokkan, itu nggak boleh. Pada dasarnya kita sudah melanggar konsep kebebasan beragama. Yang bisa kita lakukan apa? Yang bisa kita lakukan ya kita melakukan proses kritik. Ya, kritik itu beda dengan menghujat, beda dengan memperolok. Konsep kritik itu lebih pada konsep bagaimana membangun dialektika, membangun diskusi, diskus, membangun satu iklim intelektual yang baik ya, dalam beragama. Oke, saya lanjutkan. Yang selanjutnya adalah kompromi, bahwa dalam konteks demokrasi penyelesaian suatu konflik itu tidak boleh bersifat anarkis, tapi harus menggunakan pendekatan kompromistik. Ya, mengkompromikan antara kepentingan yang ada sehingga muncul satu keputusan yang terbaik. Yang selanjutnya keterwakilan dan sistem pemilihan, bahwa dalam satu demokrasi harus ada satu kerangka pemilihan. Pemilihan di sini adalah pemilihan penguasanya, pemilihan wakil-wakil rakyatnya, itu harus terencana, harus terkonsep dengan baik. Kemudian saya lanjutkan perkembangan wacana instrumentalnya. Nanti ini silakan dibaca sendiri ya, sudah ada keterangannya. Oke. Ya, sekarang kita lihat bagaimana dengan pemikiran ya, demokrasi di Indonesia. Ada Prof. Jimli Asidiki. Menurut Prof. Jimli Asidiki, demokrasi itu adalah ide tentang kedaulatan rakyat. Ya, konsep kedaulatan rakyat itu rakyat berdaulat, rakyat itu memiliki kekuasaan tertinggi untuk menentukan apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan di negaranya, bahasanya itu ya. Jadi konsep kedaulatannya itu adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan apa yang harus dan apa yang tidak harus dilakukan, atau apa yang harus dan apa yang dilarang untuk dilakukan di negaranya. Kemudian kekuasaan tertinggi di tangan rakyat diselenggarakan oleh rakyat dan untuk rakyat sendiri, serta dengan terus membuka diri dengan melibatkan seluas mungkin peran serta rakyat dalam penyelenggaraan negara. Ini menurut Prof. Jimli, bahwa dalam konsep demokrasi itu kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, penyelenggaraannya juga oleh rakyat, dan tujuan dari proses bernegara itu adalah untuk rakyat, serta dengan terus menumbuhkan ya, terus membuka diri dengan melibatkan seluas mungkin peran serta rakyat dalam penyelenggaraan negara. Jadi kunci utama dari demokrasi itu adalah adanya partisipasi aktif masyarakat dalam kerja-kerja pemerintahan. Partisipasi di sini tentunya sesuai dengan proporsinya, ya teman-teman. Ya, nggak semuanya terus kemudian punya bisa berpartisipasi sebagai seorang presiden. Tentunya kalau yang namanya presiden ya cukup satu, ya. Menteri dalam satu kementerian ya cukup satu. Nah, itu konsepnya, artinya bahwa setiap orang punya hak untuk berpartisipasi, punya hak diberi ruang untuk berpartisipasi, untuk jadi presiden, untuk jadi apapun di pemerintah di negara itu. Ya, kalaupun nggak bisa jadi itu, maka dia punya peran yang lain yang dibutuhkan, ya, baik itu peran kontrol, peran pengawasan, evaluasi dan sebagainya. Yang itu harus bisa dilakukan oleh rakyatnya. Oke. Selain Jimli Asidiki, menurut Jimli Asidiki, Prof. Jimli ada 4 prinsip dasar demokrasi. Yang pertama adalah jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama, pengakuan dan penghormatan terhadap pluralitas atau perbedaan, adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama, dan adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang disepakati secara bersama. Saya rasa ini hampir sama dengan poin-poin yang diberikan oleh Pak Hans Kelsen ya, cuman lebih singkat, lebih padat ya apa yang disampaikan oleh Prof.
Jimli tentang prinsip-prinsip demokrasi ini. Kemudian Robert Dahl, sekarang kita lihat Robert Dahl ini seorang ahli politik, teman-teman, ahli politik, pemimpin politik yang sangat terkemuka, ya. Tulisan-tulisannya itu menjadi rujukan dari banyak orang. Ya. Robert Dahl menyatakan bahwa suatu pemerintahan, ya, demokrasi itu ada suatu pemerintahan yang di dalamnya terdapat 8 jaminan kelembagaan atas kondisi berikut. Jadi ada 8 jaminan kelembagaan terhadap suatu kondisi. Yang pertama, kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota organisasi. Nah, ini ya dikatakan demokrasi ketika ada ketika 8 hal yang di bawah ini, ya, 8 poin ini di apa namanya? Diakui, dilindungi, ya, atau dijamin. Yang pertama, kebebasan tadi, ya, kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota organisasi, kebebasan mengeluarkan pendapat, hak memilih, kesempatan menjadi pejabat pemerintah, gitu ya, hampir sama ya, partisipasi politik. Kemudian hak bagi pemimpin politik untuk bersaing dalam mencari dukungan, ya. Jadi itu ya, meraih suara, ya, setiap pemimpin politik punya hak yang sama. Kemudian sumber-sumber informasi alternatif, ya, jadi rakyat diberikan alternatif atau suguhan informasi yang beragam, yang tidak hanya satu saja yang dikendalikan oleh negara. Contohnya ya tadi kita bicara, kalau di Hans Kelsen bicara tentang kebebasan pers, ya. Kemudian pemilihan umum yang bebas dan adil, ya. Kita bicara tentang, kalau di Hans Kelsen tadi, kebebasan politik, ya. Kemudian lembaga yang membuat kebijakan pemerintah atau sistem pemilihan, ya, kalau dalam Hans Kelsen yang pemilihan umum itu. Kemudian yang ke-8 menurut Dahl, lembaga yang membuat kebijakan pemerintah tergantung pada perolehan suara dan pengungkapan preferensi lainnya. Nah, ini kita bicara tentang bahwa prinsip mayoritas tadi itu, ya, kalau di dalam konsep Hans Kelsen, ya, prinsip-prinsip Hans Kelsen. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di pemikiran para tokoh ada kemiripan, ya teman-teman, terlepas dari nanti terus kemudian varian-variannya agak berbeda dan penjelasannya agak berbeda. Kemudian lawan dari demokrasi atau momok demokrasi itu pada dasarnya adalah otoritarianisme. Otoritarianisme itu bisa muncul kapan saja, Jadi momok demokrasi itu, jadi bisa jadi terus kemudian di suatu sistem yang demokrasi, sistemnya itu bentuk pemerintahnya demokrasi, tapi pada dasarnya prakteknya itu otoriter. Mungkin nggak mungkin. Ya. Kalau nanti teman-teman baca buku yang saya bagikan itu, ada beberapa contoh yang dikemukakan oleh penulis itu. Salah satunya adalah di Venezuela, di Amerika Selatan itu, ya. Hugo Chavez itu menurut penulis itu adalah gambaran dari otoritarianisme dalam sebuah tatanan, dalam sebuah negara yang menyatakan dirinya demokrasi. Jadi bahasanya terjadi otoritarian di suatu bentuk negara yang awalnya demokrasi. Apa ciri dari otoritarianisme itu, otoriter itu, ya, suatu sikap atau tindakan otoriter itu, perilaku otoriter itu ciri ada 4. Kalau sudah ada 4 ciri ini di dalam sistem demokrasi kita, dalam bentuk negara demokrasi kita, maka kita harus sudah ketir-ketir, ya, harus sudah waspada bahwa demokrasi kita sudah mengalami penurunan, pembusukan, ya, secara sistematis. Yang pertama menurut Linz, ya, ini Johan Linz menyatakan ada 4. Yang pertama, menolak aturan main demokrasi dengan perkataan atau perbuatan. Jadi ketika ada perilaku politik, ya, ketika ada politisi atau politikus, atau terus kemudian jumlah rakyat yang menolak aturan main demokrasi, ya, dengan perkataan atau perbuatan, maka pada dasarnya sudah terjadi yang disebut dengan otoritarianisme.
Jadi ini terlebih kalau ini dilakukan oleh penguasa. Menolak aturan demokrasi dengan perkataan atau perbuatan. Kemudian menyangkal legitimasi lawan. Nah, ini ya. Jadi kalau suatu ada politikus, ada pemerintah yang menolak atau terus kemudian menyangkal ya, legitimasi oposisi lawan mainnya, maka bisa disebut dinyatakan sudah mulai mengalami proses otoritarian. Kemudian menoleransi, ya, menoleransi itu artinya membiarkan atau mengiyakan, ya, atau menyerukan kekerasan. Jadi mengiyakan, membiarkan, menyerukan kekerasan, penggunaan kekerasan dalam proses bernegara itu disebut dengan otoriter. Jadi contoh tadi itu yang gepuk lawan politik dengan penggunaan aparatur, jadi menggunakan aparatur negara untuk memukul mundur lawan politiknya, menggunakan instrumen kekuasaan untuk menakut-nakuti lawan politiknya, itu sudah bagian dari proses otoritarian. Ya, jadi menyerukan kekerasan di sini nggak harus kita maknai kekerasan itu gasak-gasakan, teman-teman. Kekerasan di sini juga termasuk ancaman penjara, ya, terus intimidasi politik, itu bagian dari kekerasan juga. Ya. Menyangkal legitimasi lawan, ya salah satunya nanti ya kita lihat saja bagaimana nanti proses AHY dan kubu KLB nanti bagaimana itu bisa kita lihat bagaimana nanti politik bernegaranya. Kemudian menolak aturan main demokrasi dengan perkataan atau perbuatan ini juga harus dicerna dalam perspektif yang luas, ya, yang lebih dalam. Ya, bagaimana pemerintah terus kemudian ketika ada pemerintahan tapi tidak menggunakan instrumen demokrasi sebagai sarana untuk menyelesaikan perkara atau sarana untuk memutuskan suatu kondisi, suatu kebijakan. Dia cenderung menggunakan tangan-tangan kekuasaannya, tangan kekuatannya, ya. Itu berarti sudah terjadi otoriter. Dan yang keempat, menunjukkan kesediaan membatasi kebebasan sipil lawan. Nah, ini menunjukkan kesediaan membatasi kebebasan sipil lawan. Ketika suatu negara, suatu pemerintah itu punya tendensi untuk membatasi hak-hak sipil seseorang, membatasi hak-hak sipil oposisinya, membatasi hak sipil kelompok tertentu, sehingga terus kemudian kelompok tertentu ini mengalami pelemahan secara sistematis. Nah, itu sudah masuk kategori otoritarian. Nanti silahkan teman-teman cerna, ya, dari kondisi yang seperti itu bagaimana kondisi di negara kita. Saya rasa itu dulu untuk pertemuan kali ini. Monggo barangkali ada yang mau disampaikan, didiskusikan, teman-teman. Halo? Ada? Kalau tidak ada, Nggak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah.